Halo Sobat STII, kembali lagi kita dalam program Ragi STI Yogyakarta. Sama-sama kita akan merenungkan kebenaran firman Allah lewat Ragi ini sebelum kita beraktivitas, tapi sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami yang dalam kerajaan surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur sampai pada saat ini kami boleh ada semua hanya karena anugerah dan kemurahan-Mu ya Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, sebelum kami melanjutkan setiap aktivitas kami perlu firman-Mu lewat renungan Ragi ini. Kami percaya firman-Mu berkuasa untuk kehidupan kami yang akan menuntun, membimbing setiap kehidupan kami, setiap aktivitas kami, agar setiap tindakan perbuatan yang kami lakukan sesuai dengan firman-Mu. Berkuasalah atas kehidupan kami lewat kebenaran firman-Mu, urapi hamba-Mu dengan kuasa-Mu, agar firman yang akan disampaikan sebentar menjadi berkat dalam kehidupan kami, dan kami lakukan dalam hidup kami. Kami sambut dan belajar kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, Shalom Sobat STI Yogyakarta. Puji nama Tuhan, kembali lagi kita dalam Ragi STI. Di sini saya ingin berbicara tentang kesuksesanmu menentukan kualitas hidupmu. Jadi kesuksesanmu menentukan kualitas hidupmu. Kita ingin sama-sama belajar dari seorang tokoh yang hebat dan luar biasa, yaitu belajar dari Nehemia. Kita tahu bahwa Nehemia adalah orang yang dipakai Tuhan dengan luar biasa. Dia menjadi seorang pemimpin di sebuah pemerintahan, di sebuah kerajaan, tetapi di balik kesuksesan itu tentu ada proses yang dia harus alami. Kalau saudara perhatikan dari pasal 1 di situ, saya bacakan dalam ayat yang keempat, langsung dalam ayat yang keempat. Di situ ketika ayat 4 di sini firman Tuhan berkata, "Ketika ku dengar berita ini, duduklah aku menangis dan berkabung selama beberapa hari." Ini ucapan Nehemia. Kenapa dia berkabung? Kenapa dia duduk dan menangis? Kalau saudara mundur dalam ayat yang ketiga, pada saat itu tembok Yerusalem telah terbongkar dan pintu-pintu gerbangnya telah terbakar. Terjadi kehancuran dalam kota Yerusalem pada saat itu. Sehingga cerita ini terus-menerus dalam pasal yang kedua, bagaimana Nehemia diutus, Nehemia dipercayakan menjadi pemimpin pada saat itu, dan dia juga berjuang tidak mudah. Ada proses yang dia harus lewati dalam dia menjadi seorang yang dipercayakan untuk membangun kembali kota Yerusalem, atau bisa dikatakan juga tembok Yerusalem yang mengalami kehancuran pada saat itu. Nah, tentu yang terjadi di Yerusalem juga bisa dikatakan karena ada ada keburukan yang terjadi dari kepemimpinan di Yerusalem. Kalau kita perhatikan di dalam pasal yang kelima, ayat yang ke-15, bagaimana pemerintahan, kepemimpinan di situ sangat kacau, sangat berantakan. Bagaimana mereka menggunakan hasil daripada kerajaan, daripada kepemimpinan itu dengan hal yang buruk, hal yang tidak baik. Di dalam ayat yang ke-15, pasal yang kelima di situ dikatakan, "Tetapi para bupati yang sebelumnya itu mendahului aku sangat memberatkan beban rakyat." Perhatikan, memberatkan beban rakyat. Bupati-bupati itu mengambil dari mereka 40 sikal perak sehari untuk bahan makanan dan anggur. Bahkan anak buah mereka merajalela atas rakyat. Nah, di sini kita bisa melihat sikap atau respon kepemimpinan pada saat itu sangat kacau dan berantakan. Sehingga pada saat itu kota itu mengalami kekacauan yang luar biasa. Nah, di sini kalau kita melihat alur cerita di sini, bagaimana Tuhan mempercayakan seorang Nehemia. Hadirnya Nehemia itu mengubah semuanya itu. Nehemia membangun kembali. Kalau saudara perhatikan dalam ayat yang pasal yang ke-7, ayat yang pertama di situ perikopnya berbicara tindakan-tindakan untuk melindungi kota. Di sini ada sikap respon positif dari Nehemia untuk membangun kembali kota yang penuh dengan kekacauan, penuh dengan keberantakan. Ini juga mengingatkan saya tentang bagaimana pelajaran tentang reformasi Skotlandia yang pada saat itu mengalami kekacauan dalam perkembangan gereja, yang pada saat itu mengalami penurunan yang drastis. Bagaimana pada abad keempat sejarah reformasi Skotlandia yang tadi keanggotaannya pada saat itu mencapai 1.300.000 lebih, mengalami penurunan sehingga jumlah mereka hanya 300. Dan itu satu hal yang luar biasa, yang sangat buruk. Yang sangat buruk, kenapa? Karena pada saat itu, ya, pemimpin-pemimpin pada saat itu menyalahgunakan, ya,
kekuasaan gereja pada saat itu. Mereka menyalahgunakan dengan mempunyai sikap hidup, cara, aturan yang salah, yang tentunya keluar dari firman Allah, sehingga mengalami penurunan yang drastis, yang bisa dikatakan sejarah gereja pada saat itu, kebangunan gereja mengalami keberantakan yang luar biasa. Tetapi berproses, berjalannya waktu, pada saat itu Skotlandia mengalami kemajuan lagi. Ya, perkembangan yang luar biasa boleh terjadi. Dan kalau kita kembali dalam konteks firman Allah di sini juga begitu, apa yang dialami oleh Nehemia, walaupun dia harus memulai dari bawah, berproses lagi untuk membangun kota Yerusalem, tembok yang hancur, tembok yang roboh. Di situ kita bisa melihat di balik proses yang dialami oleh Nehemia ada penyertaan Tuhan yang luar biasa. Bagaimana kita bisa melihat penyertaan Tuhan? Kalau saudara perhatikan dalam pasal 1 tadi, ayat yang keempat, Nehemia di situ berdoa. Dia berpuasa. Sikap hidupnya terfokus hanya kepada Tuhan, tertuju hanya kepada Tuhan. Dan di dalam pasal yang ketujuh juga, bagaimana tindakan-tindakan untuk melindungi kota. Ada sikap hidup yang mau bertanggung jawab. Sikap hidup yang setia pada pekerjaan yang ada. Itu yang dialami oleh Nehemia. Kenapa hal itu bisa terjadi dalam kehidupan dia? Kenapa dia orang yang bisa mau berdoa, mau berpuasa, mau bertanggung jawab setia dengan setiap pekerjaannya? Karena apa? Dia adalah orang yang takut akan Tuhan. Kalau saudara perhatikan dalam Nehemia pasal yang ke-15, Nehemia pasal yang ke-5, maksud saya ayat yang ke-15 di situ, di bagian yang terakhir, di situ Nehemia berkata, tetapi aku tidak berbuat demikian. Artinya tidak berbuat seperti para bupati itu. Kenapa? Karena takut akan Allah. Nehemia takut akan Tuhan. Nehemia selalu mengandalkan Tuhan dalam hidupnya. Dia tidak pernah menyimpang dari jalannya Tuhan. Sehingga orang yang takut akan Allah menerima kesuksesan yang hebat dan luar biasa. Sebab di dalam Amsal pasal 14 ayat 26 katakan, dalam takut akan Tuhan ada ketentraman yang besar, bahkan ada perlindungan bagi anak-anaknya. Dalam Amsal 1 ayat 7 juga dikatakan, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Dalam Mazmur 25 ayat 14, Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia dan perjanjiannya diberitahukan kepadanya. Artinya begini saudara, yang menjadi kesimpulan saya dalam renungan ini untuk menguatkan terus kehidupan kita hari demi hari adalah poin yang utama untuk kita bisa setia dan berdoa kepada Tuhan, untuk kita bisa bertanggung jawab di dalam Tuhan dalam mengerjakan pekerjaan, yaitu kita harus takut akan Tuhan. Orang yang takut akan Tuhan adalah orang yang akan meraih kesuksesan. Orang yang takut akan Tuhan, orang yang akan mencapai keberhasilan. Dimanapun sudah berada, setiap pendengar Sobat STI, mari koreksi diri kita, perbaiki diri kita, dan andalkan Tuhan dalam hidup kita. Raih semua apa yang engkau inginkan dan butuhkan. Di balik itu, engkau harus mengandalkan Tuhan dengan hidup mau takut akan Tuhan. Ingat, takut akan Tuhan adalah orang yang terus mau mengandalkan Tuhan dalam hidupnya dengan selalu kontinu, terus-menerus, selalu berkelanjutan, tidak pernah berhenti, tetap setia sampai akhir. Puji nama Tuhan, renungan Ragi sampai di sini, kiranya bisa memberkati kehidupan saudara, melaksanakan setiap aktivitas saudara. Tuhan Yesus memberkati. Selamat beraktivitas.